Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ayuhan nas wal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudara hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat fardu Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada Jumat yang berbahagia ini, Jumat yang penuh berkah kali ini, kita bersama-sama masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita berdoa kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah berjuang membawa umat manusia ini dari zaman yang dikenal dengan zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam, dengan meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah beliau sebagai pegangan hidup, pedoman bagi kita yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini, dunia yang sesaat ini, sampai nanti kebahagiaan kita di akhirat kelak. Karena itu hadirin kaum muslimin, mari kita terus menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah itu betul-betul sebagai pegangan hidup kita dalam aktivitas kita sehari-hari. Hadirin kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah kita kali ini, khatib menjadikan dasar khutbah kita sebuah surat yang paling singkat di dalam Al-Quran, surat yang paling pendek, yang khatib berkeyakinan semua kita jemaah Jumat hafal dengan surat ini. Tapi pemahamannya dan pengamalannya ini perlu kita ulang-ulang hadirin kaum muslimin. Sebab Imam Syafi'i pernah mengatakan, sekiranya lah manusia itu mentadaburi surat ini, insya Allah itu sudah cukup bagi mereka. Berarti walaupun surat ini adalah singkat, pendek, murah dihafal, sering kita dengar, dan mungkin sering berulang-ulang kita baca dalam bacaan salat kita, tapi perlu kita ulang-ulang makna pemahamannya,
untuk mengamalkannya hadirin kaum muslimin. Ayat ini singkat. Para sahabat pun sering di akhir kajian-kajian itu sering membaca surat ini. Termasuk para ustadz, khatib kita juga di akhir khutbahnya sering membacakan ini. Maka izinkan khatib di Jumat yang penuh berkah ini mengulang kembali makna yang terkandung di dalam Al-Quran surah Al-Asr ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi waktu. Jadi wa ini pertama adalah huruf qasam, ini adalah huruf sumpah Allah. Allah bersumpah. Dengan apa Allah bersumpah? Dengan al-'asr. Berarti apa makna pertama hadirin kaum muslimin? Dipahami ketika Allah bersumpah dalam ayatnya, ini berarti sangat amat penting dipahami, diketahui. Berarti ada rahasia-rahasia besar di dalam apa yang disumpahkan oleh Allah. Ini yang pertama. Ini makna penguatan. Jadi wal 'asr, demi waktu. Juga dipahami penafsiran oleh ulama lain demi umur. Karena umur adalah nikmat terbesar yang kita diberikan oleh Allah hadirin kaum muslimin. Karena umurlah kita bisa beraktivitas. Pagi bangun, ke kantor, ke sawah, ke ladang, semua aktivitas bisa kita lakukan karena Allah berikan nikmat terbesar umur ini. Dan nanti di akhirat hadirin kaum muslimin, ini juga yang pertama ditanya oleh Allah. Sebagaimana mungkin pernah kita sampaikan, belum lagi nanti beranjak kaki manusia nanti di akhirat di hari kiamat menghadap Allah Subhanahu wa taala, berjalan kakinya. Sebelum ditanyakan perkara-perkara, yang pertama ditanya adalah terhadap umurmu, kemana kamu habiskan. Jadi ini sumpah pertama Allah, demi waktu, demi umur. Waktu yang mana maksudnya hadirin kaum muslimin? Waktu yang kita lalui ini, dari detik per detik yang kita jalani ini, detik yang berubah jadi menit, berubah jadi jam, nanti menjadi dia hari, berubah jadi minggu, sampai menjadi tahun yang berganti tahun. Inilah gambaran waktu. Sekarang kita sudah berada di awal tahun 2023. Belum seminggu hadirin kaum muslimin. Sekitar seminggu. Ini berganti. Maka pergantian tahun itu harus kita maknai dengan benar hadirin kaum muslimin. Karena Allah Subhanahu wa taala berganti masalah waktu ini khusus satu surat dalam Al-Qur'an. Demi waktu. Berarti Allah bersumpah demi waktu yang mana? Allah bersumpah demi detik per detik yang kita lalui dalam kehidupan ini hadirin kaum muslimin. Mari kita mencoba terus memahami, menyimak, mengambil makna yang dalam dari waktu yang diberikan Allah. Lalu apa isi sumpahnya? Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Demi waktu, detik per detik yang kita jalani ini, innal insana, sesungguhnya insan, manusia itu lafi, benar-benar berada di dalam khusrin, kerugian. Secara bahasa dari kaum muslimin ada 3 kata penguatan di sini. Yang pertama huruf wa, sumpahnya Allah, menandakan betapa penting waktu itu. Yang kedua Allah pakai kata inna, sesungguhnya, berarti meyakinkan. Pertama huruf wa, yang kedua huruf inna, sesungguhnya. Yang ketiga lafi. Apa mana lafi? Benar-benar berada di dalam. Itulah mana lafi. Berarti tidak main-main hadirin kaum muslimin.
Dalam apa? Dalam kerugian. Berarti apa yang dapat pahami hadirin kaum muslimin jemaah? Sesungguhnya dalam berjalannya detik per detik yang berlalu ini, manusia itu secara umum benar-benar rugi dalam menjalaninya. Ini makna umum. Ini Allah yang menyampaikan. Berarti awak kau sebenarnya dalam konsep pemahaman awal ayat kau, awak kau rugi. Berjalan detik berubah jadi jam, awak kau rugi. Rugi wak sadunya di kamu. Lalu dikecualikan oleh Allah. Karena manusia kita ini tidak mau rugi. Tidak ada awak yang ingin rugi, baik rugi di dunia, apalagi rugi di akhirat hadirin kaum muslimin. Maka Allah berikan konsepnya. Allah bagi petunjuk jalan. Maka wahai ba'a manusia caranya, ba'a cara anda rugi. Batuka detik dari pagi lah jadi siang, beko jadi sore, beko malam balik, awak kau rugi. Tapi diberi Allah konsep ba'a awak ndak rugi, kau yang harus lakukan. Jadi kalau kita tidak mau rugi hadirin kaum muslimin, karena kita tidak mau rugi. Karena ada kita ini di dunia mungkin beruntung, di akhirat rugi. Atau dia di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Awak tidak mau rugi itu. Kita mau di dunia beruntung, di akhirat kita juga beruntung. Selamat wak dunia, selamat akhirat. Kolah doa nawak baca doa sapu jagat. Doa selamat dunia akhirat yang sering wak baca, tapi apa kita tahu maknanya? Wallahu a'lam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kok doa yang terus kita baca? Doa ya Allah, berilah keselamatan kehidupanku di dunia ini. Nanti juga berilah keselamatan di akhirat dan lindungilah aku dari siksaan api neraka. Kau doa nawak baca taruh hadirin kaum muslimin. Ini berkaitan erat dengan ayat. Jadi kita tidak ingin, karena itulah mari di sisa umur ini hadirin kaum muslimin, yang kita tidak tahu bila datangnya ajal. Tidak ada kita yang satu pun tahu kapan batas umur kita ini. Karena itu di sisa umur yang tersisa ini mudah-mudahan masih Allah berikan sisa yang panjang untuk berbuat dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi kita memperbanyak dosa-dosa, berbuat maksiat, lalai dari sisa umur ini. Karena tidak tahu kita. Tahbara lai tinggal mawa. Bisa jadi nanti umur kita hanya nanti setelah Jumat ini ya kaum muslimin. Andai kata datang malaikat Israel setelah Jumat ini pada kita hadirin kaum muslimin, pertanyaannya apa yang sudah kita bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kita pasti nanti menemui ajal hadirin kaum muslimin. Karena itulah di khutbah yang sekarang ini kita maknai pergantian waktu yang hadir umur yang tersisa ini, jangan nanti kita sampai rugi. Siapa yang tidak rugi hadirin kaum muslimin? Yang pertama Allah katakan illal ladzina aman. Yang pertama kita yang tidak rugi dalam pergantian detik yang kita lalui adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Berarti iman ini penting. Iman itulah konsep dasar yang harus kita perbaharui hadirin kaum muslimin. Karena iman wako sifatnya al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita ini kadang dia bertambah, kadang dia bisa turun. Itulah sifat iman naik turun. Kita harus menjaga jangan sampai iman kita ini turun. Jadidu imanakum, maka perbaharui terus. Update iman tu, perbaharui, tingkatkan iman gitu sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kaulah yang tidak rugi hadirin kaum. Yang bisa menjaga iman. Nah, yang bisa dengan iman yang benar inilah konsep pertama yang tidak rugi dia dunia, termasuk tidak rugi dia di akhirat kelak. Itulah ceritanya ada orang yang di dunia dia mungkin beruntung, di akhirat rugi. Contohnya orang-orang yang tidak beriman pada Allah.
yang di luar tidak seagama dengan kita, tidak meyakini Allah Tuhan, tidak ada imannya. Walaupun di dunia dia beramal soleh, di dunia mungkin ada hasilnya, di akhirat rugi dia. Hadirin kaum muslimin. Ada uang bangun masjid tapi tidak beriman, rugi di akhirat. Bangun pesantren, beri bantuan fakir miskin, itu benar di dunia. Mungkin di dunia dalam konsep hukum garis lurus Allah katakan yang beramal di dunia Allah akan balas di dunia, dia dapat dunianya. Tapi di akhirat rugi di hadirin kaum muslimin. Inilah iman inilah konsep dasar yang harus kita perbaharui agar nanti kita di dunia ini beruntung, di akhirat juga beruntung. Itu yang pertama. Lalu iman saja apakah cukup? Tidak cukup, hadirin kaum. Maka untuk beruntung kita secara hakikat, barintuang dunia sampai akhirat, beriman saja tidak cukup. Maka perlu langkah yang kedua. Wa amilus solihat. Itulah beramal soleh. Orang yang tidak akan rugi. Yang kedua, imannya dia benarkan. Yang kedua, dia memperbanyak amal soleh, amal-amal kebaikan, baik untuk dirinya mungkin salehanya, atau dia untuk bisa beramal soleh, amal baik untuk orang lain. Hadirin muslimin, inilah tidak rugi. Maka mari kita evaluasi dengan kaum muslimin terhadap dua ini dulu. Masalah keimanan, masalah amal soleh. Inilah dua hal yang Allah katakan, dua kunci yang kita sukses dunia akhirat. Maka tadi akan rugi kalau amal soleh perbuatannya tadi tidak beriman, rugi dia. Maka dia harus tadi imannya benar, amal soleh juga diperbanyak dengan muslim. Lalu yang ketiga, wa tawasau bil haqq, juga menjadi kunci kata Allah Subhanahu wa taala terhadap sukses beruntung ruginya seorang dunia ila akhirat. Dia adalah orang-orang yang selalu ingat mengingatkan, nasihat menasihati dalam kebenaran, menyampaikan yang hak. Jadi yang hak ini tidak hanya disampaikan oleh para ustadz mubalik di mimbar ini, tapi kewajiban kita semua hadirin kaum muslimin menyampaikan kebenaran. Kebenaran apa? Kebenaran syariat, kebenaran yang sesuai dengan aturan Allah. Karena ada pula benar ini yang hanya menurut manusia tapi dalam pandangan Allah tidak benar. Maka yang disampaikan adalah yang hak itu benar dalam garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang tidak rugi. Kalau perlu kita menyebarkan namanya amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita melihat sebuah kemungkaran, kita berperan semua hadirin kaum muslimin. Tidak kita biarkan demikian saja. Apa yang bisa kita lakukan? Inilah orang yang tidak beruntung. Yang terakhir hadirin kaum muslimin, dikatakan Allah orang yang juga tidak rugi, wa tawasau bis sabr. Nasihat menasihati, ingat mengingatkan dalam tataran kesabaran. Bersabar. Karena nanti menyampaikan kebenaran itu perlu kesabaran. Harus sabar nih kaum muslimin. Jadi menyampaikan yang benar dengan kesabaran sejalan. Perlu kesabaran. Di samping juga disampaikan nanti kaum muslimin, kita perlu sabar dalam beberapa hal. Apa itu diantaranya? Sabar dalam ketaatan pada Allah, sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menerima takdir yang diberikan Allah, baik takdir itu menyenangkan atau takdir itu menyulitkan atau menyedihkan. Karena ketetapan Allah kadang diberikan keberuntungan, diberikan mungkin dalam hal menyenangkan, pangkat, jabatan, harta. Ini ujian Allah agar kita bersabar menggunakannya. Jangan salah gunakan terhadap karunia Allah itu. Inilah hadirin kaum muslimin kajian khutbah kita. Mudah-mudahan di sisa umur dalam pergantian waktu yang berjalan ini kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang dalam ridhonya. Jangan sia-siakan waktu, karena waktu ini akan terus berjalan, tidak akan kembali lagi. Maka jangan sampai kita rugi, kecuali tadi kita amalkan, kita perkuat iman, perbanyak amal soleh. Mari terus kita ingat mengingatkan dalam konsep kebenaran dan ingat mengingatkan dalam kesabaran.
Mudah-mudahan bermanfaat, berbanyak maaf. Fa'tabiru ya ul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Fa ya ayyuhan nasul hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fil lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa lazikrullahi akbar. Aqimis shalah. Alhamdulillah.